Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati untuk selalu dekat dengan Allah, ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengisi waktu untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an sehingga waktu ini menjadikan manfaat, ya, buat kita semua, ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita. Mudah-mudahan Al-Quran memberikan keberkahan, ya, kesehatan, ya, yang sakit lahir, yang sakit batinnya, ya, diri sendiri, sanak saudara, orang tua, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah, ya, di dalam melaksanakan risalah sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, ya, dengan kondisi udara dingin, ya, masih bisa menyempatkan hadir untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Murojaah dulu sebelum materi di surat An-Nasr, ya. Al-Kafirun. Oh, Al-Kafirun, ya. Masih menyimak Pak Yunepri. Ya, surat Al-Kafirun untuk murojaahnya, ya, di halaman 603. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم
antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Ya, alhamdulillah ya, murojaah surat Al-Kafirun ya. Mudah-mudahan ya kita baca huruf demi hurufnya mendapatkan keberkahan, kebaikan ya untuk kita semua dan selalu istiqomah ya, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, untuk selanjutnya di malam ini ya, masih materi pembahasan tentang mad yang harus dibaca panjang, yang ukurannya yang 2 ketukan atau 1 alif lah ya. Itu kelompok daripada mad asli yang terbagi 5 ya. Yang satu adalah mad tabi'i ya, mad badal. Mad tabi'i dengan mad badal ya hampir sama dengan secara huruf ya. Hanya kalau mad badal adalah alif di awal hurufnya ya. Dengan mad panjang tabi'i adalah biasa atau tabiatnya, keasliannya tabiatnya ya. Lalu mad iwad ya, iwad sebagai pengganti ya, pengganti tanwin ya. Jadi sama antara badal dengan iwad, ada kesamaan nama ya. Itu ada pengganti, ada gantian daripada tanwin untuk mad iwad ya. Itu. Terus yang keempat ya, keempat mad tamkin ya, menempatkan ya, secara bahasa menempatkan ya. Yang ada iya ya berharokat lalu bertasdid bertemu dengan ya sukun ya, sama juga mad tabi'i lah, hanya ku iya aja ya. Yang penting ukurannya adalah 2 ketukan ya. Jarang-jarang itu ada di surat tertentu ya. Itu di Al-Baqarah ada, Al-Imran juga ada, di Al-Mutaffifin juga ada ya. Kuyitum atau nabiyina ya, gitu-gitu aja lah. Nama dan tamkin, penempatan huruf. Yang terakhir sekarang adalah mad silah ya, qasiroh ya. Mad silah ya panjang, qasiroh pendek gitu kan. Panjang pendek hanya. Panjang pendek. Ya. Kenapa mad panjang ayat qasiroh pendek gitu? Ya sependek-pendeknya mad gitu kan. Karena kembali ke mad asli ya, keasliannya adalah ukunya 2 gitu kan. Karena ada mad silah towil gitu kan. Ada mad silah towilah gitu. Ya, towil lebih panjang gitu kan. Jadi ukuran mad ya, jadi sependek-pendeknya mad jadi mad tabi'i gitu kan. Karena mad itu panjang, jadi ukurannya mad itu adalah 2 gitu kan. Jadi sependek-pendeknya mad 2 gitu kan. Kalau nggak pendek ya berarti kan bukan mad gitu kan. Itu kan. Hah? Ya mad kan ada gitu kan. Karena mad itu kan secara umum kan terbagi 2. Ada mad asli, ada mad far'i. Gitu. Nanti mungkin untuk minggu depan far'i yang bagi 10 ya. Nah, mad asli yang dibagi 5 itu tadi kan, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, dan mad silah qasiroh, itu ukurannya 2 ketukan gitu kan. Gitu. Nah, qasir pendeknya sependek-pendeknya qasir 2 gitu kan. Udah hanya kan jangan tuh ngomongnya pendeknya panjangnya sependek-pendeknya mad, pasti ada panjangnya 2 gitu. Ada mad silah tawilah yang masuk kepada mad far'i gitu kan, cabangnya ya jadi mad silah qasiroh ya
mad yang ukurannya adalah 2 ketukan sama ya. Gitu. Jadi untuk mad silah kita bisa ambil di surat Al-Adiyat lah, yang kenal-kenal lah. Itu yang kenal-kenal sering dibaca sing ini. Jadi untuk sholat apabila kita sholat sendiri, nah, jadi sudah siap lah. Jangan sholat Anas al-Falaq al-Ikhlas ya. Ganti atuh al-Kafirun, al-Lahab gitu kan. Al-Adiyat. Itu kan, itu juga itu. Ya, juga harus diperhatikan ya, ketika sampaikan Ustadz kan, perhatikan makhrajnya gitu kan, makhrajnya sifatnya gitu kan. Karena kalau makhraj dan sifatnya tidak pas, nanti maknanya akan berubah gitu kan. Yang paling pokok utama adalah Al-Fatihah, sedangkan kemarin kan Ustadz Ma'ruf, Al-Fatihah harus betul-betul dijaga gitu kan. Apabila kita sholat sendiri, nah, kalau berjamaah mah tanggung jawab imam, gitu kan. Itu mah pasti Pak. Di mana kita ada yang menggantungkan diri, ya selama kita terus belajar, berarti kan masih dalam bimbingan gitu kan. Tanggung jawab gitu. Sholatnya bacaan salah nggak akan dosa. Gitu. Sama kita lepas baru tanggung jawab. Kita belajar mobil kan sama. Selama dibimbing ya walaupun lepas ya tetap aja kan tanggung jawab yang membimbingnya. Tidak dosa ya. Tetap itu amannya gitu kan, amannya itu. Saya juga tetap belajar gitu kan. Di sekolah di IP juga ada yang belajar. Itu kan yang lebih tinggi, lebih hafiz atau yang ini ya tetap belajar gitu kan. Jadi supaya tetap menggantungkan diri walaupun sudah punya sertifikat gitu kan. Ya, harus punya sertifikat. Kalau dapat sertifikat aman gitu kan. Aman kita jalan sendiri gitu kan. Walaupun kita salah minimal ditegurnya bukan ke orang lain gitu. Ditegur dengan keilmuan kita. Ya kalau kita punya ilmu salah kita salah ya bisa kan diulangi lagi gitu kan. Kalau nggak punya ilmu kan salah tidak merasa bener gitu kan. Ya lempangnya lurus gitu, panjang pendeknya lurus gitu kan. Nggak merasa salah gitu kan. Merasa benar apa yang kita baca benar gitu. Kenapa? Kekurangan ilmu. Orang yang kekurangan ilmu ya merasa benar Pak. Kalau kita menggali dan menggali, belajar dan belajar, geningan kita tuh masih lemah, masih kurang, harus belajar gitu kan. Jangan malu-malu. Nah itu jadi misalnya harus belajar pengucapan makhraj yang bagaimana, sifatnya bagaimana, keahlinya terus gitu kan. Agar kita ada punya yang menyandarkan tanggung jawab kita gitu kan. Ya, terutama yang penting itu Al-Fatihah gitu, yang harus betul-betul kita jaga karena setiap saat kita baca itu kan. Ya di surat Al-Adiyat ya. Oke. Ya langsung ya oke lah. Adanya di surat di ayat yang keempat ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ke ayat keempat ya. Supaya langsung ke fa'atharna bihi naqa'a. 1 2 3. Fa'atharna bihi naqa'a. Ya. Ayat yang keempat ya.
fa athar, ya, fa-nya huruf asyafatain, ya. Jadi fa gigi atas bertemu dengan bibir bawah, fa, ya. Di makhraj yang harus nanti selalu disampaikan setiap pertemuan, ya, setiap pembahasan ayat demi ayat, agar minimal tahu tempatnya di mana, gitu kan. Karena makhraj dibagi 5 kan, ada al-jauf, al-halqu, al-lisan, as-safatain, al-khayshum. Al-jauf sebagai standar bahwa pengucapan kita itu betul-betul harus infitah, terbuka, ya. Letaknya di mana a-nya, karena huruf al-jauf ada 3, alif, waw, iya, a-nya, i-nya, u-nya. Ya, just wan a i u, tapi a i u. Ya, pokoknya harus a, ya. Pasti di bawah gini kan, al-halqu. Nah, karena al-halqu kan terbagi kepada 3, ya. Ada di bawah al-halqu, ya, terus wastol halqu dan adnal halqu. Alif, ha, ain, ha, ghin, kha. Yang 6 huruf izhar itu adalah terbagi 3, gitu kan. Tetap harus kembali kepada al-jaubnya, a-nya. Ya, semuanya mengandung a kan, gitu kan. Ba, ya ba, nggak ma, gitu kan. Ha, jelas kan. Ta, ya a-nya ada. Ya kalau ti, jangan ti, jelas kan, harus jangan jelas kan. Kalau ti, nah, harus jelas kan. Karena alifnya gitu. Al-halqunya harus jelas. A'udzubillah, jangan itu harus ke bawah, gitu kan. Jangan, harus sadari dengan keilmuan kita, bacaan tajwid pun harus betul-betul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu kan. Jadi betul al-jaubnya. Setiap huruf kan, semua huruf mengandung, kembali kepada al-jaub, a-nya atau i-nya atau u, ya. U atau zu, ya zu, gitu kan. Jadi tidak ada ngirungnya. Nanti bagian yang ngirung, bagian al-khayshum juga ada. Terus makhrajnya yang alisannya, huruf lisan kan huruf yang ada 18 huruf. Ya, 18 huruf dengan terbagi kepada 5 kelompok, 5 penempatannya. Kalau al-halqumah 6 huruf dibagi 3. Ya, kalau yang al-lisan, huruf lisan itu kan yang 18 huruf dibagi 5. Ya sama kan dengan al-halqu, ada aksol lisan, gitu kan. Qaf, aksol lisan, ada adnal lisan, ada wastol lisan dulu, ada adnal lisan, ada torful lisan, ada hafatul lisan, itu kan kelima, itu kan. Jadi ke 5 ini ya untuk mengcover huruf yang 18 huruf, ya. Yang terutama yang paling banyak adalah huruf tolful lisan, ya, yang 9. Ta, to, dal, sa, za, zo, itu kan. Terus ya, ja, sya itu mah huruf yang tertulisan. Kalau ja, saya itu mah huruf adnal lisan. Jadi terbagi kepada 5 tempat, itu kan. Ya, hafatul lisan ya hanya do saja, itu kan. Itu ya harus, kalau kita tempatnya di mana, itu kan, ya, minimal pengucapan huruf itu sesuai dengan makhrajnya. Dan juga belum tentu sifatnya benar, gitu. Makhrajnya benar, belum tentu sifatnya benar, gitu kan. Sifat so gimana? Apabila so itu di kasroh, ya so ya si dengan si, nah itu kan. Ya seperti itu sifat-sifatnya. Kembali ke tadi fa'a thaur, ya, alif fa'a thaur. Fa, ya,
masuk ke ro, yaitu tafhim. Artinya pengucapan jangan fa'asar, nah, itu tafhim sebetulnya. Setiap ro itu ada tafhim kan, bukan fa'asar. Kalau fa'asar nabihi, nah itulah masih belum sempurna. Fa'asar nabi, nah fa'asar bukan fa'asar. Nah, itu. Jadi itu masih tarkik. Nah, jadi antara tarkik tafhim, ada tarkik, ada tafhim, juga ada tarkik tafhim gitu kan. Kalau apabila menghadapi huruf-huruf isti'la, nah itu kan nanti itu. Fa'asar bukan fa'asar, nah, ya harus jelas. Fa'asar, nah, fa'asar bukan fa'asar, nah, ro, ya gimana ro, nah, itu ro bukan ro, fa'asar nabihi, nah fa'asar nabihi, nabihi, nah jangan ya kade, nah ya satu ketukan nak, jangan sampai dua nabihi ya, walaupun mikir lebih baik terputus ya. Bagi yang masih proses terbata-bata cara membacanya, ya putuskanlah nak gitu aja, jangan mikir nabihi, itu merubah makna. Fa'asar nabihi, nabihi ya. Nah itu pasti kan karena si nun itu huruf-huruf khaisum, huruf hidung. Nah, awas ulah fa'asar nabihi, nabihi, wah nabihi, nah udah ngirung, nah pasti ngira huruf nun masih aya ngirungan al khaisum, ulah jangan dibiarkan, coba gejelikan ke bawah, bihi, walaupun bi itu kena i ya, bukan i. Nah, al jaub kan mari nabihi, berubahkan nabihi. Nah, kadang itu kan kadang musana nabihi, bihi beda kan, bihi. Nah, itu kan. Balikan ke awal ya, ke al jaufnya. Nah, bihi-nya ini, hi-nya itu baru mad silah qasiroh. Jadi mad silah qasiroh ada di ha domir, itu kan. Baik hu atau hi. Nah, itu bentuknya adalah mad silah qasiroh. Yang penting cara bacanya. Itu. Adapun masalah hukumnya mau dihafal, mau diingat, mau enggak, oh yang penting cuma dua harokat intensi bihi teh. Itu kan gitu aja acuannya. Fa'atharuna bihi naqa'a, naqa huruf qalqalah, naqa ya, asal qalqalah, naqa'a, a-nya ini adalah mad iwad. Berapa panjangnya? 2 ya, jangan 4, jangan 5. Di akhir kalimat kenapa? Ya mah biasa yang kalimat mah mad alif sukun gitu kan. Gitu. Fa atharuna bihi naqa. Ya gitu. Kadang-kadang anu qiraat fa atharuna bihi naqa. Aya nih dalam yang lagu cenah gitu. Di keren gitu. Ya teh mana teh. Gitu. Ya. Anu qiraat kadang-kadang sok terpleset saeutik gitu kan. Jadi orang kalau mau ya di mana sih cengkok lagu kan ada cengkok nanti gitu kan. Di mana penempatan? Kadang-kadang yang belum bisa membuat pola gitu kan, pola kan lagu memang banyak gitu kan, aya bayati, aya asi koror, suri koror, asi nawa, si jawab, kan ka 7. Maju ke soba asi, soba mal aja mau soba bastanjar terus hijat kur lieur cengkoknya beda lain dengan lagu murota mah 3 we. Nada yang pertama naik, nada yang kedua lurus, yang ketiga turun, gitu aja, naik turun gitu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertama gitu we nada mah teu berat. Qiraat mah banyak gitu kan. Nah, jangan sampai merubah tatanan hukum. Cengkokeun, panjangkeun ada ihar kalimat. Maka diatur, maka si a ini supaya dikembalikan kepada kelompok mad asli. Jaga keasliannya dua ketukannya. Itu kan. Lalu mah kan ada Pak mad asli we nya. Si mad lain masuk ke mad barai Pak teh. Termasuk mad silah qasirah ke masuk mad barai. Kalau saya dibaca buku tajwid yang lama. Tuh, gitu. Ada perkembangan sekarang untuk daurah yang mengacu kepada tahsin itu mad asli dibagi 5. Nggak ada di tajwidul ummah kalau buku. Oh, ada itu kan. Jadi perkembangan baru ya harus diklasifikasikan mana yang masuk kepada bacaan dua ketukan. Ya tadi gitu kan. Mad tabi'i jelas kan? Ya mad tabi'i mad asli mah ada eta keneh gitu kan. Ada mad tabi'i mad asli. Ya mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad silah qasirahnya eta itu kan harus betul-betul konsisten dijaga. Fa antharna bihi naqa'a. Ya 1 2 3. Fa antharna bihi naqa'a. Fa wasatna bihi jam'a. Ya. Fawasatna bihi jam'a ya fa wasato ya qalqalah juga sama kan satpo fa ya safatain wau satpo ya satpo nabihi nah itu sama-sama majilah qasirah ya hati-hati dinanya pendek tidak ada panjang putuskan bihi jam ya masuk jim ya ja tadi masuk kepada huruf al-lisan ada di posisi wastol lisan gitu kan tengah-tengah ja ya sya ja ya jadi bukan ya diusahain kita ada becek tidak ada becek tidak ada amesnya gitu kan ya. Jam ya. Tapi karena mim bersukun masuk kepada masuk ya depannya ain karena masuk izhar syafawi jelas tidak ada tekanan jam'a ya bihi jam'a ya fawasatna bihi jam'a ya 1 2 3 fawasatna bihi jam'a masuk ke 6 innal insana li rabbihi lakanud ya 1 2 3 innal insana li rabbihi lakanud ya jadi di ayat yang ke-6 ya harus konsisten ya di mana nun mim yang bertasydid ya gunnah musyaddadah ya gunnah musyaddadah dengan idgham bi gunnah beda Pak gitu kan dengungnya gitu kan dengungnya beda jadi ada di gunnah di mim dan nun yang bertasydid harus betul-betul maksimal gitu kan. Gitu. Jadi karena ada tekanan ada gunnah musyaddadahnya gitu kan. Ya, ada penguat ya. Syiddah itu kan kuat lebih kuat gitu. Dengungnya harus betul-betul mantap gitu kan. Jadi innal ya, masuk kepada al-khayshum kan, rongga hidung. Ya, maksimalkan di sini mah 3 ya. Gunnah musyaddadah. Innal masuk ke alif lam sam qamariyah. Ta juga sama al-khayshum ikhfa konsistenkan ya. Jadi setiap
tilawah Al-Quran kita tolonglah sabarlah gitu kan. Ya, sabar aja kan gitu kan. Ya, kenapa sabar? Ya mengikuti perintah Allah gitu kan. Jadi auzid alaihi warattilil Qur'ana tartil gitu kan. Jadi pelan-pelan gitu kan. Membaca Al-Quran diwajibkan, diharuskan, perintahnya adalah tartil, tenang gitu kan, pelan-pelan gitu. Al-Muzammil ayat keempat ya, surat 73. Jadi membaca Al-Quran kita diharuskan untuk tartil. Kenapa harus bacaan tartil, pelan-pelan, tenang? Agar makhraj dan sifatnya itu tepat itu kan. Itu aja. Kalau kita terburu-buru berat, Pak. Soalnya baca al-lazi kan kadang-kadang al-lazi kan kita. Al-lazi kan harusnya malah digigit kan. Beda al-lazi dengan al-lazi, Pak. Berat kena al-lazi daripada al-lazi. Siratal lazina, enak kan? Saya dulu seperti itu kan. Siratal lazina, siratal lazina. Beda, harus meluapkan lidah dulu. Kalau enggak beda, jadi pengucapan za berubah juga maknanya gitu. Ya. Siratal lazina, bukan siratal lazina, bukan lazi, lazi. Setiap mengeluarkan lidah pasti beban. Dikeluarkan, digigit, li. Nah, itu kan. Karena mahrojnya kan 3 kan sama. Itu kan. Sama dengan minaz zalimin itu kan. Lebih enak gitu. Tapi minaz zalimin berat. Tapi itulah makhraj. Agar maknanya nggak berubah gitu kan. Zo beda, za lazi beda. Sebab lazi itu kebanyakan ku za, bukan ku za. Karena za kan mahrojnya kan 3 sama. Sa, za, zo. Itu kan. Kalau za itu ke sa, so, za. Itu kan. Za. Jadi lidahnya bertemu dengan gigi seri tapi agak ke bawah gitu kan. Zzz, zzz. Nah itu kan sama mahrojnya. Itu asalnya di al-lazi bukan al-lazi. Tipis memang. Ya, hanya lidah kan di sini. Makanya tadi kan lisan itu dibagi 5. Tadi ada adna lisan, ada wastal lisan, ada aqsal lisan, ada torful lisan, ada hafatul lisan itu kan. 5 harus dikuasai yang 18 itu kan. Gitu. Yang di surat di atas itu kan izazul lah, kan begitu. Kebanyakan izazul zilatil gitu kan. Nah itu kan karena ya kebiasaan gitu kan. Padahal bukan izazul zila. Jadi semuanya dibabat. Bukan izazul zilatil ardu zil. Nah, yang ini jadi ke bawah-bawah yang izanya. Jadi bukan iza tapi izazul zil. Beda izazul. Wah, ini salah. Izazul yang walaupun kita nggak melihat tapi rasanya yang sudah mendengarkan dengan mahroj yang tepat. Izazul zil. Beda kan? Izazul zilatil. Salah nih gitu kan. Jadi idzazul sama dengan arti ya. Ya jadi ya di ayat ke-6 ifa masuk al khaisum sa angkat alif fathah li rabbihi. Nah ini sama dengan mad silah qasirah panjang ya. Jadi bihi itu panjang ya. Kalau ditelusuri mah setiap huruf yang punya harokat bihi pasti panjang itu macilah timbul. Tapi kalau hi sebelumnya adalah hurufnya mati harus pasti pendek. Fihi nah pasti pendek hi nanti jadi bukan macilah qasir. Itu maksudnya kum. Jadi hi macilah qasirah panjang ya 2 ketukan. Lakanud ya. Lakanud panjang dulu masuk ke da ya. Ya, domir. Baik hu atau hi, ya. Kan kayak tamkin kemarin ada kemiripan kan, dia hi gitu ya. Ya. Jadi kalau
ya beda gitu kan. Ya kembali secara ini mah itu teh mantobi kene gitu kan. Ya nah mantobi aja gitu kan. Cuman kalau di mantobi yi kan mantobi i ya dikasih cuman ku iya tapi ya ditasdid gitu kan. Mad badal mantobi itu aja. Itu kan ada bedanya cuma penamaan gitu kan. Ya untuk mengukur bahwa kelima hukum ini dibaca dengan keasliannya adalah 2 ketukan. Ya, oke, alhamdulillah ya sampai 6 kita untuk mad asli yang 5 bagian. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mempraktekannya yang mad gitu. Yang tidak mad kasih ketukan 1, hati-hati ya, terutama bagi yang masih terbata-bata. Sama-sama baca istighfar, hamdalah kifat majelis. Astaghfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.